Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu menuangkan kreativitas dalam iklan, poster, dan slogan. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan KD-nya terlebih dahulu. KD akan kita bahas yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikatornya yaitu 1. Peserta didik dapat menelaah pola penyajian teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 2. Peserta didik dapat menelaah kebahasaan teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sebelum memasuki pola penyajian, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, ciri, jenis, dan fungsi iklan, slogan, serta poster. Pertama, kita akan membahas tentang iklan. Iklan ini sudah sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Iklan ini diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain, iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Jadi iklan ini agar konsumennya atau orang ramai itu jadi tertarik dengan iklan tersebut. Selanjutnya, ciri iklan ada 5. Pertama, iklan bersifat informatif dan komunikatif. Maksudnya, informatif di sini iklan dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai dan komunikatif itu untuk mempengaruhi khalayak ramai. Kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Jadi iklan ini tidak boleh bohong ya. Contohnya, di dalam sebuah kemasan tertulis tidak terdapat MSG, namun pada kenyataannya terdapat MSG. Jadi iklan tersebut tidak jujur. Ketiga, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami seperti contoh di samping. Keempat, iklan tidak menyinggung pihak lain. Jadi iklan itu tidak boleh menyinggung pihak manapun ya. Terus kelima, iklan menarik perhatian banyak orang. Fungsinya di sini agar barang atau jasa yang kita tawarkan dapat diterima dan diminati oleh khalayak ramai. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis iklan. Jenis iklan terbagi menjadi 3. Ada berdasarkan sifat, tujuan, dan berdasarkan ruangnya. Di antara 3 poin penting ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Berdasarkan sifat terbagi menjadi 2. Ada iklan niaga dan iklan non-niaga. Berdasarkan tujuan ada penawaran dan permintaan. Berdasarkan ruangnya, iklan terbagi menjadi iklan baris dan iklan kolom. Jenis iklan pertama berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, iklan niaga dan iklan non-niaga. Iklan niaga ini digunakan sebagai iklan untuk jual beli, sedangkan iklan non-niaga adalah iklan yang tidak digunakan untuk jual beli. Contoh dari iklan niaga yaitu iklan layanan masyarakat, misalnya mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan tujuan terbagi menjadi penawaran dan permintaan. Penawaran di sini adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Sedangkan permintaan merupakan iklan yang meminta seseorang untuk bekerja sama dengan seseorang maupun di sebuah perusahaan. Contoh dari iklan permintaan ini seperti iklan penawaran kerja atau lowongan kerja. Selanjutnya, jenis iklan ketiga berdasarkan ruangnya terbagi menjadi iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris ini adalah iklan yang tidak berisikan gambar dan terdiri dari beberapa baris. Biasanya digunakan untuk penawaran kerja, barang, maupun jasa.
Iklan kolom adalah iklan yang terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, atau bagan dengan kata-kata yang berhubungan pada gambar tersebut. Iklan ini lebih besar daripada iklan baris yang digunakan untuk menawarkan, mengajak, membujuk khalayak agar orang membeli produk atau barang yang ditawarkan. Iklan baris dan iklan kolom ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pola penyajian iklan. Sekarang kita akan mempelajari tentang pola penyajian. Pertama, ada pola penyajian iklan yang terdiri dari media cetak dan media elektronik. Kita akan membahas tentang media cetak terlebih dahulu. Sudah pasti tahu dong apa itu media cetak. Media cetak yaitu media yang mengandalkan media gambar, warna, dan tulisan. Berikut ini media cetak yang menggunakan kata atau kalimat saja, yaitu pada iklan baris. Ini merupakan contoh dari iklan baris penjualan motor. Tidak ada gambar pada iklan baris dan hanya terdiri dari kata maupun kalimat saja. Selanjutnya, media cetak yang menggunakan gambar, kata, atau kalimat adalah iklan kolom, spanduk, floor display, dan flag chain. Gambar ini merupakan contoh dari iklan kolom yang berisikan gambar dan tulisan. Biasanya iklan kolom ini dapat kita temukan pada koran atau majalah. Selanjutnya ada spanduk. Spanduk merupakan iklan media cetak. Spanduk iklan ini sering kita temukan di tepi-tepi jalan. Sudah tidak asing lagi ya dengan spanduk yang berisikan iklan. Selanjutnya ada iklan media cetak yang menggunakan gambar dan kata atau kalimat, yaitu floor display. Ini adalah contoh dari floor display. Selanjutnya ada flag chain. Flag chain merupakan iklan media cetak yang dapat kita temui di warkop maupun konter. Selanjutnya ada iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini bisa terdiri dari gambar dan kata atau kalimat saja, bisa terdiri dari suara saja, dan bisa terdiri dari suara, gambar, tulisan, dan gerak. Untuk gambar dan kalimat bisa kita temukan di iklan internet. Untuk suara saja dapat kita temukan di iklan radio, dan suara, gambar, tulisan, serta gerak bisa kita temukan di iklan televisi dan iklan internet. Untuk iklan media elektronik ini sudah sering sekali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kalau kita lagi buka YouTube, timbul tuh iklan. Nah, itu dia disebut dengan iklan media elektronik. Yang sering main game online, biasanya tuh ada timbul iklan pada game online-nya. Itu disebut dengan media elektronik. Selain itu, iklan-iklan yang ada di televisi juga merupakan iklan media elektronik. Baru Saribi puas. Rasa fried chicken-nya puas. Kriuk crispy-nya puas banget guys. Kayak kulit crispy asli. Apalagi porsinya jelas puas. Dari yang puas, ya Saribi puas baru.